Yo, para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, pas gue bahas sifat aneh dari Shadow dan para ceweknya gitu kan di video kemarin tuh, pas banget baru kemarin ya kan. Banyak yang nanya tuh, "Bang, si ini gimana, Bang? Terus yang ini gimana? Cewek yang ini gimana?" Ya kan. Ya udah dah, ya bakal gue bahas nih ya, Cuk ya. Tapi gue tekanin lagi, gue mandang ini sebagai realistis dunia nyata. Gue nggak peduli soal cerita utama dari Kage no Jitsurokusa itu kesalahpahaman atau gimana. Tapi seandainya gue ketemu cewek-cewek modelan begini di dunia nyata, itu gimana pendapat gue dan ya gimana pandangan gue gitu loh. Dan pertama ya kan, gue mau nambahin dulu nih soal Rose yang kemarin banyak yang komen dan ya kayaknya gue kurang lengkap juga sih bahasnya. Walaupun ya gue udah sering bahas Rose juga. Dia itu nyimpen kertas burger dari Cheat ya kan. Itu sebagai kenangan. Iya emang itu kenang-kenangan gitu. Tapi masa lu lupa di episode 10 Cheat sama Rose itu jalan-jalan. Masa iya nggak ada satupun benda yang bisa dijadikan sebuah kenangan selain kertas burger gitu? Masa iya nggak ada? Ditambah kalau gue jadi Cheat ya kan dan ngelihat Rose nyimpen kertas burger ya, gue bakal anggap itu aneh. Dan orang lain yang ngeliat Rose nyimpen kertas burger pasti juga menganggap itu aneh gitu loh. Lah itu kertas burger anjir disimpan-simpan gitu kan. Nah selain kertas burger yang paling gua nggak suka dari Rose itu sebenarnya ya halunya itu yang kelewat batas. Dan gara-gara halunya ini pandangan gua ke Rose itu berubah total, termasuk ya soal kertas burger. Pas Beatrix saya gua masih oke-oke aja gitu kan, walaupun ya itu sedikit aneh tapi ya udahlah. Cuma Rose itu kayak ngeliatnya anjir gara-gara halunya ini gitu loh, gua kayak udahlah ini orang aneh gitu loh. Gimana ya, gue berasa ngobrol sama teman kuliah gue dulu gitu pas ngeliat Rose yang suka ngomong, ih jangan-jangan dia suka sama gue, gila pasti dia suka sama gue nih, cecetannya aja begini gitu. Ya ada teman kuliah gue dulu yang kayak gitu loh. Makanya gue ngeliat Rose tuh aneh anjir, halunya kelewat batas yang rasanya pengen gue tabok terus teriak, sadar woi jangan halu mulu bangke. Ya temen gue dulu gue gituin sih gitu kan. Dan sifat aneh Rose itu ya kan, apakah itu wajar? Iya kagak lah gitu kan. Dia udah SMA kelas 3, mana lagi dia ketua OSIS pula. Udah mau dewasa gitu loh, tapi sifatnya begitu. Ya kalau masih anak SD atau SMP sih ya wajar lah kayaknya ya punya sifat kayak gitu. Ini ya udah kelas 3 SMA ya kan, terus juga ketua OSIS, udah mau dewasa gitu loh. Ya halunya kelewat batas gitu kan. Dan ya gue cuma mau nambahin itu doang soal Rose, karena ya ternyata masih banyak juga yang belum tahu kenapa gue itu nggak suka sama Rose. Padahal ya udah dari season 1 gue suka ngebacotin soal Rose yang kang halu gitu loh. Ya gue risih sama halunya gitu kan, yang bikin gue geli sendiri sama tindakan Rose yang berlebihan banget selama ini. Nah selanjutnya itu banyak banget yang nanya soal gitu kan. Dan ya sifat aneh sebenarnya dari yang sekarang sih nggak ada yang aneh ya. Tapi kalau pas sebelum gabung Shadow Garden itu bukan aneh sih, tapi sifat jelek ya. Karena ya itu suka ngerendahin orang lain. Karena kan terlahir di keluarga bangsawan tuh. Dan ya karena itu dia suka ngerendahin yang non bangsawan gitu. Kalau sekarang mungkin sifat itu lebih ke arah overthinking ya. Dan menganggap segala sesuatu itu terlalu serius. Contohnya kayak kasus kucing gitu kan, yang masuk ke Mitsugoshi yang dia pikir ya itu dimasukin penyusup atau yang lainnya gitu. Yang intinya ini orang terlalu serius aja menanggapi segala sesuatu gitu kan. Dan kalau ketemu cewek modelan ya kan, apalagi pas kerja kelompok atau malah dia manajer lu gitu kan di kantor atau HRD lu atau gimana gitu kan, ya kerjaan lu harus sempurna lah. Karena ya kelihatan banget dia itu orang yang perfeksionis. Dan berhubung itu adalah assassin, jadi kalau lu punya suatu hubungan sama ya lu ketahuan jalan sama cewek lain ya kan, atau ya sampai bikin dia cemburu ya kan, ada 3 kemungkinan nih, lu yang mati, ceweknya yang mati, atau keduanya yang mati. Udah, itu ada 3 kemungkinan ya kan. Terus setelah ya kan ada Lambda nih, yang kalau sifatnya si Lambda sih mungkin kaku banget ya. Dibilang aneh sih enggak, karena ya kaku menurut gue bukan aneh, cuma kayak kurang bisa diajak interaksi aja lah. Dan kalau ketemu cewek modelan Lambda mungkin ya arah pembicaranya itu bakal susah. Ngobrol juga bakal susah, balik lagi ya kan orangnya kaku, susah buat diajak ngobrol. Yang mungkin respon dia kayak lebih ke arah serius walaupun sebenarnya itu bercanda gitu loh. Contohnya ya kayak interaksi si Lambda sama Rose, interaksi Lambda sama Ita gitu loh. Nah kalau Kai sama Omega, sifat aneh mereka atau sifat jelek mereka yang sekarang apa ya? Gue nggak terlalu merhatiin sih, atau ya emang nggak terlalu ditonjolin juga. Jadi ya bingung gue anjir.
Ya kalau lu punya pendapat soal mereka tulislah di kolom komen ya. Gue bingung asli dah sama sifatnya si Omega Kai gitu kan. Apa sifat jelek mereka gitu loh, sifat aneh mereka tuh apa? Nah selanjutnya ibunya Rose yang sebenarnya gue nggak mau bahas sih karena ya ibunya Rose udah wafat anjir, jadi ngapain gue bahas? Tapi ya karena ada yang nanya juga ya udahlah gitu kan. Ibunya Rose itu bukan aneh sih, tapi bangsat sifatnya, ngelonet sama Doem gitu kan, tunangan anaknya sendiri, bahkan sampai nggak merasa bersalah juga kan, pas tahu suaminya digituin tuh sama Doem ya diperalat lah. Nah Eliza ya kan, yang muncul di volume 5 sama 6 gitu, ini ada yang nanya juga, sama aja dia bukan aneh tapi lebih ke arah bangsat. Lonet sih bukan ya kan, cuma ya lu tau lah ya kan, ciri khas anak orang penting yang suka ngelakuin apa aja karena bapaknya punya jabatan gitu kan, ya sama lah kayak suatu kasus yang wah sering kita denger gitu kan, bahkan ya sampai nggak taat hukum karena ya hukum jadi main-main doang ya, kayaknya nggak aneh sih ini ya. Aduh siapa ya? Terus Christina. Nah kalau cewek yang satu ini sifat jeleknya di awal ya mandang rendah orang lain yang kastanya di bawah dia, ya sama kayak Eliza, Nu di awal-awal gitu kan, tapi ya pelan-pelan berubah juga si Christina ini dan malah jadi overthinking. Contohnya menganggap dia harus jadi Jack dari per KW karena Shadow yang maling vas bunga KW di rumahnya itu. Tapi ya tetap gue cukup suka sih sama Christina ini karena ya developmentnya itu bagus gitu loh. Dia juga sama gitu kayak Alexia yang punya pendirian. Sebagai orang kuat dengan status bangsawan, maka dia harus melindungi mereka yang lemah. Makanya dia melindungi Kanade dan juga Chit yang dia anggap lemah. Selanjutnya Margaret yang ya dia ini maidnya si Rose, maidnya keluarga Oriana yang sifatnya bukan aneh tapi jelek gitu kan. Maksa orang harus sesuai keinginan dia kayak ya Chit yang dipaksa jadi pianis dan orang yang gampang dikibulin juga lah kayak Sherry. Kayak ya dia percaya aja lah kalau Rose itu berkhianat dari Oriana Kingdom. Terus kalau Aurora, Yukime, Elizabeth, Meari, dan Marie, gue sama sekali belum ngeliat sih sifat aneh mereka yang ya sampai harus dibahas sedemikian rupa gitu kan. Cuma kalau Aurora mungkin ya kalau berinteraksi sama Aurora nih di dalam gamenya ya. Kalau berinteraksi sama Aurora tuh ngomongnya di masa lalu, dulu tuh begini, dulu tuh begitu gitu kan. Jadi ya ngomonginnya masa lalu terus ya. Ya nggak aneh sih karena ya emang dia orang dulu gitu kan yang disegel terus tiba-tiba terbangun. Jadi ya kayak aneh aja sama keadaan dunia yang berubah secara total lah. Nah selanjutnya Akane. Kalau cewek yang satu ini overthinking kebangetan. Contohnya dia yang menganggap kalau Chit itu disekap sama Ita, terus disiksa sama Ita buat jadi bahan eksperimennya gitu kan. Makanya ya dia mau gabung ke Shadow Garden gitu kan demi membebaskan Chit juga gitu. Padahal ya nggak begitu sih. Terus yang paling aneh dari Akane ya dia nyimpen seragam sekolahnya Chit selama 3 tahun gitu kan. Ya mungkin gak seaneh Rose gitu yang nyimpan kertas burger gitu kan. Dan yang lebih parah dia adalah stalkernya Chit waktu Chit masih hidup di bumi. Dan ya dia pengen tahu segala hal yang Chit lakuin. Intinya kalau lu punya hubungan sama Akane ya lu harus selalu kasih kabar. Terus juga harus selalu Sherlock lu ada di mana, main sama siapa, pulangnya jam berapa gitu kan. Dan yang lain-lain intinya selalu berkabar gitu kan. Dan terakhir Kanade. Ya cewek yang ini sengaja gue masukin di terakhir gitu kan. Jujur aja ya setelah baca volume 6 terus ngelihat gambarnya Kanade juga ya kan. Jir ini cocok banget sih sama Chit asli. Selain NPC dia juga punya sifat jelek yang sama kayak Chit yaitu sarkas gitu kan. Karena ya dia suka cekcok tuh sama Chit ya kan. Yang ya mirip Alexia lah. Ditambah dia itu kebalikan tuh dari kebanyakan cewek yang mikir positif tentang Chit gitu kan. Yang wah pada overthinking semua. Justru Kanade itu mikir negatif ke Chit. Dia nggak overthinking, dia menganggap kalau Chit itu pengecut gitu kan karena kabur gitu loh pas lagi gelut. Dan ya faktanya Chit emang pengen dianggap pengecut kan, jadi ya nggak overthinking juga. Terus ya kan obrolan mereka itu juga nyambung. Dan ya lu nggak pernah kan ngelihat Chit ngobrol nyambung sama orang lain selain ke Aurora dan Alexia. Dan iya dia nyambung ke Kanade ngobrol gitu loh. Bahkan ya bisa sarkas juga. Dan ini salah satu poin penting gitu. Karena ya Chit selama ini ngobrol itu selalu menahan diri. Kecuali ke Alexia ya yang dia bisa sarkas, bisa belak-belakan gitu kan. Dan ya bisa dibilang lah kalau Kanade ini salah satu kandidat terkuat buat jadi pasangannya Chit selain Alexia dan Aurora. Karena Kanade selain NPC diajak ngomong nyambung, Chit juga kagum sama si siapa Kanade ini. Walaupun ya dengan sifat jelek Kanade yang suka sarkas dan ngatain Chit. Dan iya wajar sih gitu kan Kanade sarkas dan ngatain Chit. Karena ya Chit Kageno gitu kan. Peran NPC-nya Chit kan emang bener-bener sebagai karakter pengecut yang sering kabur, sering
kalah gitu kan, karakter lemah, ya orang lain mikir overthinking aja, cuma Kanade doang yang benar-benar mikir realistis sesuai sama apa yang dia lihat gitu loh. Dan ya itu sih soal beberapa tambahan lah karakter-karakter cewek di Shadow Garden. Dan ya ada yang bilang, ya pantes lu jomblo bang, lu aja nyari yang sempurna gitu kan. Mana ada gue nyari cewek yang sempurna, gue malah suka cewek kayak Alexia gitu kan. Karena ya gimana ya, Alexia tuh bener-bener cewek yang bener-bener bisa menerima lu apa adanya gitu loh. Contohnya ya Alexia tahu Cid itu pengecut ya kan, bakal kabur di situasi yang buruk. Terus tahu Cid juga mata duitan gitu loh. Terus juga tahu mulutnya Cid suka blak-blakan, brengsek juga, tapi Alexia tetap suka gitu loh. Walaupun dengan ya segala sifat jeleknya Cid, Alexia tetap suka. Bahkan ya Alexia itu juga bisa gitu kan menerima pendapat orang lain gitu kan. Walaupun ya di awal-awal pasti dia bakal pakai pasal 1 cewek selalu benar, dan pasal 2 kalau cewek salah balik lagi ke pasal 1 ya kan. Cuma tetap aja dia bisa menerima pendapat orang lain, cuma dengan catatan ketika moodnya udah baik tuh, jangan pas lagi marah lu debatin ya, cewek begitu mah agak bakal nerima. Kalau moodnya udah turun gitu kan, baru didebatin. Nah itu cewek-cewek kayak Alexia tuh. Makanya gue suka kayak Alexia yang benar-benar bisa menerima apa adanya gitu kan. Bisa menerima pendapat orang lain ya kan. Dibanding si siapa, Rose atau yang lainnya gitu kan. Mereka kan suka sama Cid karena overthinking mereka gitu. Contohnya Rose, dia suka sama Cid gara-gara apa? Diselamatin sama Cid. Lah Alexia emang dia suka sama Cid, diselamatin sama Cid? Enggak. Dan ngomong sama cewek modelan Alexia itu ya nggak perlu hati-hati juga, kayak gue bilang tadi ya. Cid aja bisa belak-belakan dan bisa jadi diri sendiri gitu pas ngomong sama Alexia. Tapi ya tetap nyari cewek modelan Alexia di dunia nyata, di real life itu susahnya minta ampun nih kan. Yang bisa menerima apa adanya, yang bisa membuat kita menjadi diri sendiri dan dia juga jadi diri sendiri, itu ya susah banget lah. Karena ya kebanyakan orang kan menerima itu bukan apa adanya, tapi ada apanya. Ya itulah ya kan buat tambahan soal ciwi-ciwi di Shadow Garden ya. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.